Oke, jadi di sini ada form login, form yang pertama muncul. Di sini terdiri dari dua label, dua text box, dan tiga comment button dan ADDC. Nah, ADDC ini fungsinya untuk uh, database. Jadi dari ADDC ini kita bisa untuk membaca akun-akun yang sudah dimasukkan ke dalam database agar pada saat diklik login itu login berhasil. Jadi ini ada programnya. Nah, yang pertama untuk percobaan login sebanyak 3 kali dan teks tidak boleh kosong. Jadi kalau misalnya teks pada form login ini kosong belum diisi, itu maka dia tidak bisa login. Maka dia login gagal terus sampai 3 kali. Jika sudah 3 kali, maka dia akan keluar program. Selanjutnya ada validasi data di database. Nah, fungsi si ADDC ini ialah untuk memvalidasi data yang ada di dalam database apakah sesuai dengan username-nya dan password-nya. Jadi kita sesuaikan dari sininya juga dengan dalam database saya memakai Microsoft Access dengan nama tabelnya ialah DB tabel di mana username-nya teks 1 sini dan yang kedua password itu teks 2 box. Oke. Ya, selanjutnya jika misalnya login gagal, maka dia akan jika salah mengisi dan tidak sesuai dengan database, maka dia akan login gagal dan mengulang sampai 3 kali. Setelah itu keluar dari program. Gitu. Selanjutnya jika login berhasil, maka akan terdapat pesan login successful, welcome. Teks 1 itu nama kita yang masukkan di dalam username-nya. Selanjutnya muncul ke dalam form selanjutnya yaitu form 2. Begitu saja ini dari codingannya. Oke. Ini kita masuk ke form selanjutnya yaitu form 2 dari menu form login. Di sini adalah progress bar dan timer ya guys ya. Nah, di sini ada progress bar dan timer. Oke, untuk tampilan kita memakai image untuk latar belakangnya supaya lebih indah atau ya lumayan bagus lah. Nah, untuk settingan dari progress barnya ini max 100 sudah dari sananya. Dan di sini kita untuk timer waktunya itu sekitar 20. Nah, semakin besar waktunya ini semakin lama dia untuk menambah barnya. Nah, oleh karena itu kita langsung masuk aja ke programnya. Programnya ialah seperti ini. Pada timernya itu untuk menjalankan proses barnya yang biru ini supaya penuh. Nah, itu kita membutuhkan timer. Nah, timernya itu diprogram dengan progress bar 1 value sama dengan progress bar 1 value plus 2. Jadi di mana si dari waktu time-nya ini berjalan dari 20 ini itu akan bertambah sehingga sampai max. Jika sudah max, form 3 akan muncul. Lalu form 2 akan menghilang. Dan jangan lupa pada form load-nya si waktunya itu jamnya diaktifkan. Gitu. Lalu kita lanjut ke form selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam form 3 di mana tadi sebelumnya ada form 2 yang itu progress bar. Nah, di sini terdapat 4 comment block dan 1 label ya. Oke, di sini kita memakai ini juga frame namanya. Jadi untuk supaya ininya tidak bergerak-gerak, maka kita pakai frame. Nah, di sini kita akan menulis kalkulator. Di sini wave untuk sinyal sinus dan cosinus, di sini area dan perimeter persegi, dan di sini logout keluar. Nah, untuk programnya itu mudah karena di sini hanya memasukkan form-formnya saja di show lalu di unload me. Gitu. Selanjutnya di sini ada form kalkulator. Di mana form kalkulator ini terdiri dari menu bar, toolbar, menu biasa untuk operasi yang bisa dan progress bar ini, guys. Oke.
Nah, di sini operator ini pada kalkulator ada 3, bisa menggunakan pada menu bar, bisa menggunakan pada toolbar, dan bisa menggunakan pada komen yang ada di sini. Nah, untuk codingannya, komen ada di sini itu seperti ini. Gunakan komen 6 untuk menjumlahkan hasil dari angka yang ada di display. Berikut programnya. Nah, untuk yang toolbar seperti ini programnya. Jadi untuk mengklik yang toolbar, kita klik toolbar, dia akan seperti ini programnya. Kita coba ya, sini coba. Ini menggunakan toolbar ya. Dan ini menggunakan menu bar. Oke. Ini kita coba menggunakan komen. Nah, kita akan clear. Oke. Di sini bisa. Salah. Oke. Begitu. Selanjutnya kita akan kembali ke main menu. Dan selanjutnya ke arah wave, sin, dan cosine. Nah, dari wave, sin, dan cosine ini terdapat picture box, label text ini, terus ada label juga di sini untuk tulis amplitude. Di sini menggunakan text box dan menggunakan comment box atau comment button. Nah, di sini kita memasukkan inputnya misal 20 periode. Nah, maka akan seperti ini. Nah, untuk programnya ialah ini ya. Untuk programnya yang pertama dimasukkan input sebuah variabel untuk membaca cos x integer gini. Dan yang pertama validasi input agar input tidak kosong. Kedua, ada ambil nilai input. Nanti dari ambil nilai input ini persiapan gambarnya agar gambarnya sesuai dengan yang kita input. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan ini untuk skala dari si inputnya. Ini skala x itu amplitude, x itu periode, dan y itu amplitude. Dan ini program yang selanjutnya untuk membentuk gelombang. Baik, lalu di sini ada komen 2, yaitu kembali untuk pemain menu. Selanjutnya ada form, area, dan parameter atau luas dan keliling pada persegi panjang. Nah, ini di sini kita memasukkan input panjang dan di sini memasukkan input lebar. Nah, ini monitornya ini menggunakan picture box dan menggunakan ini frame agar lebih estetik atau desain lebih baik sebagaimana kalian saja yang buat. Nah, sesudah itu di sini ada hasil dari luas dan di sini ada hasil dari keliling. Nah, untuk programnya seperti ini. Jadi kita untuk menentukan variabel barunya itu seperti ini, panjang as double. Nah, double itu terdiri buat angka desimal, bilangan desimal. Integer itu bilangan bulat. Nah, oke. Sini ada validasi input biar agar tidak kosong. Kalau misalnya kosong jadi nggak bisa. Nah, selanjutnya di sini ada ambil nilai panjang, hitung area dan parameter, tampilkan hasil, gambar persegi panjang di tengah picture, variabel baru, hitung koordinat, gambar persegi panjang, dan selanjutnya seperti ini ya. Nah, ini tambahkan label, jadi
agar ada label di sebelahnya untuk si label hasil dari luas dan kelilingnya. Jadi nah, selanjutnya di sini ada form register akun, di mana di sini kita akan membuat akun untuk masuk pada aplikasi yang ada di program ini. Jadi untuk masuk ke dalam username yang sebelumnya di form pertama itu kita harus membentukkan akun. Nah, jadi untuk akunnya seperti ini, dan di sini menggunakan ADDC. Nah, ADDC ini berfungsi untuk jika kita memasukkan username, nama, data, tanggal lahir, dan password, itu akan masuk ke dalam file yang dimana kita sudah membuat file pada ini, pada database. Jadi nanti disimpan ke dalam sini. Nah, jika sudah seperti itu, langsung kita tulis di record source-nya itu select from DB table. Nah, kenapa di sini tulisannya DB table? Karena tabel pada database yang ada di dalam Microsoft Access tersebut, nama tabelnya ialah DB table. Jadi begitu teman-teman. Jadi jika sudah dimasukkan inputnya, maka klik dan diklik register, dia akan masuk ke dalam database. Jadi sudah tersimpan. Oleh karena itu, dia bisa untuk login ke dalam username yang pertama pada menu sini. Itu. Selanjutnya ada reset password. Nah, teman-teman, jadi kita di sini masuk langsung ke form yang reset password. Jadi jika melupa passwordnya, bisa kita ubah. Nah, dengan pada saat awal kita memasukkan username terlebih dahulu. Apabila username benar, validasi dan database akan memvalidasi dari record source from DB table where username teks 1. Ini nama teks 1. Dan jika salah menginput, username has not found. Jadi dia bakal salah. Nah, setelah itu jika benar, maka username oke. Jadi dia akan masuk ke dalam tanggal lahir. Nah, jika sudah benar, maka ini input date of birth-nya akan muncul. Nah, jika sudah di input tanggal lahirnya dan benar, maka input untuk mengganti ubah password akan terlihat. Jadi yang ini terlihat gitu. Nah, ini terlihat, maka bisa kita mengubah passwordnya, dan programnya seperti ini. Nah, jangan lupa pada saat memasukkan password itu tidak boleh kosong dan password harus sama. Jadi kita membuat program seperti ini agar untuk terhindar dari masalah tersebut. Dan mengklik command 4 untuk kembali jika misalnya sudah mengingat passwordnya. Jadi tidak usah mengganti password tersebut. Itu. Nah, jangan lupa pada form loadnya ini, pada saat load formnya ini muncul, jangan lupa kita matiin teks 2, label 3, teks 3, teks 4, label 4, label 5, komen 2, komen 3-nya kita matikan. Jadi agar ininya tidak terlihat, maka yang terlihat input username dan isi teks satu teksnya ini, dan cek saja gitu.